Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus berbicara dengan sangat tegas, "Hai orang-orang munafik." Kata ini keras tetapi lahir dari kasih. Yesus tidak sedang menghina, melainkan membangunkan hati. Ia mengutip nubuat Nabi Yesaya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku." Disinilah inti persoalannya, perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dihidupi. Saudara-saudari, kemunafikan bukan hanya dosa orang Farisi di masa lalu, ia juga menjadi godaan bagi kita hari ini. Kita bisa tampak religius, rajin ke gereja, fasih berbicara tentang iman, namun dalam keseharian kita menilai orang lain dengan ukuran yang tidak kita pakai untuk diri sendiri. Seperti dikatakan Thomas A. Kempis, betapa jarangnya kita menimbang sesama dengan neraca yang sama seperti kita menimbang diri sendiri. Injil hari ini mengajak kita bercermin, apakah iman kita sungguh lahir dari hati atau hanya dari kebiasaan dan tampilan luar. Saudara-saudari, Yesus melanjutkan kritiknya dengan mengatakan bahwa hati mereka jauh dari Allah. Orang-orang Farisi mencintai tradisi, tetapi kehilangan kebenaran. Tradisi yang seharusnya menuntun kepada Allah, justru menjadi tembok yang menghalangi mereka mengenali Yesus yang hadir di tengah mereka. Ini peringatan bagi kita semua. Kita dapat mengaku mencintai Yesus, tetapi secara diam-diam menolak ajarannya, terutama ajaran yang menuntut kita hidup berlawanan dengan arus dunia, kejujuran, kesetiaan, pengampunan, dan pengorbanan. Karena itu Yesus mengajak kita pada keaslian iman. Iman yang utuh, tidak terpecah antara kata dan perbuatan. Keaslian ini perlu dipelihara dengan doa dan pemeriksaan batin yang jujur, agar kita peka terhadap tanda-tanda kecil perpecahan dalam hati kita. Saudara-saudari, Yesus juga mengecam orang-orang Farisi karena meniadakan sabda Allah demi tradisi manusia, bahkan meletakkan beban berat di atas bahu orang lain tanpa mau memikulnya sendiri.
Sabda ini sangat relevan bagi siapapun yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, orang tua, pemimpin, pendidik, pelayan gereja. Otoritas bukan untuk menekan tetapi untuk melayani. Bukan untuk memamerkan kebenaran melainkan untuk mengantar orang lain kepada Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita semua, baik umat maupun pemimpin, untuk tinggal dekat dengan hati Yesus. Dari sana lahir kerendahan hati, belas kasih dan keberanian untuk hidup sesuai dengan sabdanya. Marilah kita mohon rahmat agar iman kita tidak berhenti di bibir, tapi sungguh berakar di hati dan nyata dalam perbuatan. Semoga hidup kita menjadi kesaksian yang jujur, sederhana dan membebaskan, sehingga melalui kita orang lain dapat mengalami kebenaran dan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa